Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 10 yaitu manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolahan, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan biaya pendidikan. Menurut Bastian, tahun 2015 halaman 293. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, tahun 2010 halaman 117 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang pertama dasar yuridis. 1. Pancasila. Sebagai dasar yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat, disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sumber keuangan sekolah meliputi yang pertama pemerintah pusat, kemudian orang tua, pemerintah daerah, yayasan, pengusaha, siswa, kelompok masyarakat, alumni, dan lain-lain. 4. Kategori biaya pendidikan. Yang pertama ada biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Indirect cost, biaya tidak langsung, adalah pengeluaran yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik menurut Fatah tahun 2009 halaman 134. Kemudian yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam, fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 148, fungsi pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula
Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah menurut Puslitbang tahun 2010 halaman 133 sampai 134. B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tercapainya tujuan pendidikan dapat berjalan secara efektif, teratur, lancar, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menurut Baharudin tahun 2010 halaman 83. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman standar atau jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. I. Dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang pertama, barang bergerak meliputi barang yang habis pakai. Yang kedua, barang tidak habis pakai. Yang ketiga, barang tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan. Pengadaan sarana prasarana meliputi pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, dan penyewaan. Yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau bahasa Latinnya inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan.
Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa tahun 2005 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perawatan terus-menerus, teratur, rutin. Yang kedua, perawatan berkala. Yang ketiga, perawatan darurat. Dan yang keempat, perawatan preventif. Yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.